Ya, selamat malam kepada Bapak Erik dan Bapak Thomas. Berikut saya akan presentasikan mengenai UAS saya. Saya Alvin Ivano. Sebelumnya saya meminta maaf terlebih dahulu. Saya akan menggunakan Zoom untuk merekam saya, dikarenakan untuk teman saya merekam ketika UTS tidak bisa merekam dikarenakan sedang melakukan PSBB. Hari ini untuk UAS-nya, saya akan mempresentasikan mengenai Lean Canvas kita, apakah produk fit, market fit, dan juga bisa scale up. Kemudian yang kedua adalah Blue Ocean Strategy, SOP ber-KPI, kemudian ada juga pengembangan di bidang human resource, marketing, dan juga beberapa refleksi yang akan saya presentasikan. Untuk pertama kali, saya akan mempresentasikan mengenai Lean Canvas saya. Berikut adalah Lean Canvas saya. Nah, ada 3 hal yang harus diperhatikan ketika kita membuat Lean Canvas, yaitu apakah Lean dari proyek kita ini problemnya sesuai dengan solusinya, yang kedua adalah produknya sesuai dengan marketnya, dan yang ketiga adalah bisa berkembang atau bisa di scale up. Nah, yang pertama adalah problemnya sesuai dengan solusinya. Pertanyaan pembantunya adalah apakah problem kita itu bisa menyelesaikan permasalahan, bisa diselesaikan maksudnya. Kita lihat di sini problem dan solution. Problem adalah tidak memiliki sistem pembukuan toko. Solusinya adalah memiliki aplikasi untuk pembukuan, sehingga aplikasi tersebut bisa menjadi sistem untuk pembukuan tersebut. Yang kedua adalah pengiriman jangka waktunya tidak sesuai dengan prediksi, kita memiliki GPS tracker. GPS tracker ini kita gunakan agar kita mengetahui di mana kendaraan kita, di manakah sopir kita, apakah bisa mengirim dengan baik, dan juga sampai dengan tepat waktu, dan kembali dengan tepat waktu. Yang ketiga adalah karyawan yang tidak bisa bertindak mandiri, kita memiliki sistem stok, dikarenakan pada bahan bangunan sistem stoknya ini sangat bervariasi. Satu produk itu bisa memiliki variasi 3-5 variasi. Dan kemudian macamnya ada sekitar 200-an produk. Sehingga dengan kita memiliki sistem stok ini, kita akan membuat karyawan bisa bertindak dengan mandiri. Yang kedua adalah apakah produknya sesuai dengan marketnya. Di sini yang kita gunakan sebagai market adalah customer segmennya adalah pegawai, supir, kernet, admin, dan owner. Kenapa kok ini? Dikarenakan kita di sini ingin scale up adalah internal kita, bukan eksternal kita. Pertanyaan pembantu kita adalah, apakah kita telah membuat sesuatu yang dimauin sama market kita? Kita bisa lihat di sini, bagian kiri adalah produk dan bagian kanan adalah market. Kita bisa lakukan langsung kita cek pada cost structure dan juga revenue stream-nya. Cost structure adalah biaya yang dikeluarkan, revenue stream adalah yang ingin kita dapatkan. Biaya yang kita keluarkan adalah untuk sistem IT, GPS tracker, dan juga untuk konsultan. Sistem IT apakah berhubungan bisa menghasilkan income proyek? Ya, ini bisa menghasilkan. Mengapa? Sistem IT yang kita gunakan di sini adalah digunakan untuk pembukuan. Dan pembukuan di sini bisa menghasilkan yang ingin kita dapatkan adalah penagihan pembayaran 90% tepat waktu dari proyek. Sehingga income proyek bisa masuk, cash flow semakin lancar. Yang kedua adalah GPS tracker. GPS tracker apakah bisa menghasilkan biaya bensin? Biaya bensin yang dimaksud di sini adalah selisih dari biaya yang seharusnya tidak keluar, tapi yang kali ini bisa dihandle. GPS tracker di sini kita gunakan untuk ekspedisi, sehingga kita bisa mencapai pengiriman secara maksimal. Sehari 8 kali pengiriman, sehingga biaya bensin bisa dihemat. Dan yang ketiga adalah konsultan. Konsultan di sini adalah agar karyawan di sini bisa bertindak secara mandiri. Sehingga ketika mereka bertindak secara mandiri, kita bisa mendapatkan income penjualan lebih. Income ini lebih dikarenakan customer semakin terikat pada kita dan merasa bahwa toko kita ini memiliki value yang lebih daripada toko yang lain. Untuk hal yang lebih jelasnya akan saya presentasikan ketika nanti di Blue Ocean Strategy. Selanjutnya adalah scale. Selanjutnya adalah scale. Scale adalah kita ingin untuk berkembang. Bagaimana cara kita mengembangkan dari usaha kita ini? Kita lihat dari Lean Canvas-nya.
Scale ini kita bisa gunakan dari value proposition kita, digabung dengan unfair advantage yang kita miliki, sehingga kita memiliki key metrics yang kita inginkan untuk tercapai. Yang pertama adalah customization. Kita memiliki sistem yang custom. Dengan sistem yang custom ini, unfair-nya adalah kita memiliki relasi di bidang IT. Dengan relasi ini kita bisa memiliki sistem yang custom. Dengan sistem yang custom kita bisa memiliki pembukuan yang custom juga, sehingga pembayaran itu bisa terbayar tepat waktu 90%. Yang kedua adalah risk reduction, mengurangi resiko, dan juga cost reduction ini jadi satu. Nah, mengurangi resiko dan mengurangi biaya dikarenakan kita memiliki kelebihan yaitu owner, fasih, statistik, dan akuntabilitas sehingga area gudang memadai. Apa hubungannya dengan ini? Dengan resiko yang bisa kita kontrol, pengiriman jangka waktunya sehingga bisa diprediksi. Nah, sehingga bisa 8 kali pengiriman, sehingga resiko untuk mengurangi customer yang komplain karena pengiriman tidak tercapai, itu bisa di-handle. Dan yang ketiga adalah cost reduction-nya adalah mengurangi tingkat kesalahan pegawai. Karena jika pegawai melakukan kesalahan, maka itu akan menjadi resiko kita. Dan juga area gudang yang memadai ini bisa mengurangi biaya kita yang seharusnya kita harus menyewa gudang karena produk kita sangat banyak sekali di gudang namun tidak perlu. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai SOP yang ber-KPI. Nah, ini adalah SOP yang ber-KPI. SOP yang kita gunakan adalah SOP repeat order pemesanan barang. Mengapa ini yang kita gunakan? Karena ini adalah SOP yang paling pakem yang sudah kita gunakan dan juga ini sudah dikoreksi oleh Bapak Thomas dan juga Bapak Erik. Yang pertama adalah untuk sebelum kita memesan barang, jadi yang pertama kali kita lakukan adalah kita menginstruksikan untuk mengecek produk apa aja yang kuantitinya di bawah batas optimal. Jadi kita memiliki batas optimal terhadap kuantiti produk kita. Nah, itu membutuhkan waktu 10 menit dan outputnya adalah infonya sudah tersampaikan. Jadi ketika infonya sudah disampaikan, berarti kita sudah mengerti bahwa kita sudah menginstruksikan bahwa produknya itu di bawah batas optimal. Yang kedua adalah mengecek produk dan menulis produk di bawah optimal itu pada daftar pemerintahan barang beserta sisa jumlahnya. Waktunya 2 jam, perlengkapannya adalah notulen dan outputnya adalah notulen produk di bawah batas optimal. Jadi kita dari sini kita udah mengerti nih produk-produk apa aja yang udah di bawah batas optimal. Lalu yang ketiga adalah mengecek apakah produk yang diminta benar di bawah batas optimal atau tidak. Mengapa kok ini perlu dicek? Dikarenakan pegawai kita seringkali melakukan kesalahan. Nah, yang kita gunakan adalah notulen tersebut yang sudah disampaikan di atas, dan juga kedua adalah buku produk. Buku produk adalah digunakan untuk mengetahui batas optimalnya sebenarnya berapa. Jadi, misalnya optimalnya untuk gunting adalah 10. Nah, ketika kita mengetahui produknya itu sisa 8, berarti memang benar di bawah batas optimal. Ketika itu salah, maka ini finish. Sudah nggak harus dilakukan pemesanan barang. Namun ketika ini benar, kita akan mendapatkan daftar order barang dari pegawai kita. Yang keempat adalah menginfokan ke owner tentang feedback produk yang diminta. Jadi, kualitas dan merek pada produk kita itu macam-macam. Gunting aja punya kualitas A, B, dan C. Jadi, kita akan memberitahukan pada owner. Jadi, biasanya pegawai yang memberitahukan kualitas yang kayak gimana sih yang diminta. Perlengkapan yang kita gunakan adalah daftar order yang tadi, membutuhkan waktu 10 menit. Nah, ketika sesuai kualitas dan mereknya, nah maka kita akan lanjut ke bawah. Namun ketika tidak sesuai atau seharusnya ini nggak habis nih, kualitas dan mereknya nggak benar atau nggak sama, maka itu finish. Yang didapat adalah notulen produk yang siap dipesan. Selanjutnya dilanjutkan dengan mengkalkulasi cepat lambatnya penjualan pada produk tersebut. Nah, mengapa ini perlu dikalkulasi? Dikarenakan ada produk yang cepat, ada yang produk yang lambat jualnya. Yang kita gunakan adalah notulen produk siap dipesan, buku produknya, dan
Yang kita dapatkan adalah notulen produk siap dipesan beserta dengan kuantitinya. Mengapa kuantiti ini penting? Dikarenakan biasanya ada produk-produk tertentu ada batas kuantitinya, sehingga kita perlu mengerti kuantitinya berapa. Selanjutnya kita mengorderkan produk kepada supplier. Nah, perlengkapannya adalah notulen produk yang tadi. Nah, kita harus mengerti banyak atau sedikit. Ini berdasarkan dengan batas optimalnya. Kalau misalnya batas optimalnya itu 10, kemudian masih 8, nah kita berarti pesan dikit aja. Tapi kalau misalnya sisanya sudah 1, maka kita pesan lumayan banyak. Membutuhkan waktu 10 menit, karena ini cuma telepon aja. Selanjutnya yang ketujuh adalah mengecek modal harga yang diberikan. Nah, terkadang modal harga ini naik turun, apalagi corona gini, apalagi produk Cina sempat di stop pada awal bulan Maret dikarenakan Cina terkendala corona, maka harga menjadi naik. Yang diperlukan adalah notulen produk yang tadi, dan juga yang didapatkan adalah daftar produk beserta harga dari supplier. Selanjutnya, kita lakukan adalah membandingkan modal harga baru dengan modal harga lama. Nah, ini yang kita lakukan di sini, ini terjadi sebuah intersection di sini. Apakah sesuai atau tidak? Nah, yang kita gunakan adalah list produk yang tadi beserta harga. Yang kita dapatkan adalah notulen produk yang siap dipesan dengan perbandingan harga. Nah, jadi kita membandingkan harga yang lama dengan harga HPP yang baru. Nah, ketika dia itu jauh lebih mahal, maka dia finish, nggak jadi pesan. Tapi ketika dia lanjut, dia harganya sesuai, maka dia akan lanjut. Nah, selanjutnya kita akan tanyakan jangka waktu pengirimannya. Ketika jangka waktunya sesuai, maka kita akan mendapatkan PO dari mereka, dari supplier, tapi berupa soft file. Dan ketika kita mengorder barang, maka kita akan mendapatkan PO-nya yang sesuai atau PO-nya yang sudah fisik. Jadi semua totalnya adalah 6 jam. Saya tuliskan di sini 6 jam. Dan apa yang menjadi kelemahan di sini? Kelemahannya harus di scale up adalah kita terlalu banyak notulen. Dikarenakan kita masih belum memiliki sistem. Nah, sistem ini yang harus kita skill. Nanti akan kita presentasikan skill-nya ini di bidang apa di akhir dari presentasi. Tadi adalah SOP per KPI, dan sekarang saya akan mempresentasikan Blue Ocean Strategy dan juga 5 Force Porter. Sebelumnya kita akan masuk terlebih dahulu pada 5 Force of Porter. 5 Force of Porter ini adalah salah satu alat atau tools yang paling menarik menurut saya ketika kita ingin scale up. Mengapa? 5 Force of Porter ini kita bisa mengetahui seberapa besar sih kekuatan kita. Jadi kalau kita tahu kekuatan kita, lemah atau enggaknya, kita tahu dari segi customer-nya, kita tahu dari segi supplier-nya, dan kita tahu dari segi kompetitornya, kita akan mengerti seberapa besar, seberapa kuat sih kita. Dan kita harus ngerti dari sana, inovasi apa yang kira-kira bisa kita lakukan. Yang pertama adalah threat of new entrants. Nah, untuk masuk ke industri kita bahan bangunan ini bisa dikatakan masih low. Kenapa kok low? Karena biasanya usaha bahan bangunan ini memiliki jangka waktu itu lama-lama. Dan customer itu lebih percaya terhadap yang memiliki jangka waktu lama. Customer itu fanatik terhadap satu toko sesuai dengan lokasi. Contohnya, misalnya pembangunan di Pakuwon Mall. Maka mereka akan lebih fanatik terhadap toko-toko yang ada di dekat Pakuwon Mall. Dan juga customer membutuhkan modal. Maksud saya adalah kita membutuhkan modal dan juga koneksi. Jadi sebelum membangun itu modalnya cukup gede karena harus memenuhi produk di toko, dan juga kita perlu koneksi. Untuk mencari produk-produk itu sangat susah dan memerlukan koneksi. Nah, kita bicara terlebih dahulu dari kompetitornya. Persaingannya bagaimana? Tinggi. Meskipun susah masuk, tapi kompetitornya ini tinggi. Menarik di sini karena apa? Produk yang dijual itu hampir sama. Dan yang kedua adalah sebenarnya bisa ditanggulangin. Bagaimana caranya? Beberapa toko memiliki spesialisasi produk tertentu. Jadi ada toko yang spesial di air, ada yang di listrik, ada yang di mana dan di mana. Jadi beberapa toko ada spesialisasinya sendiri-sendiri. Kita lihat dari supplier, ada high dan low. Ada terbagi atas dua. Kok bisa sih? High itu pada produk yang fanatik. Contohnya kayak orang fanatik terhadap semen, semennya 3 roda. Maka suppliernya akan jual mahal nih, karena kalau nggak ada 3 roda, kamu nggak bisa jual semen. Pembeli nggak suka untuk beli semen-semen dengan merek yang lain.
Kemudian yang kedua, low-nya pada produk yang dengan banyak variasi. Contohnya etalase gunting nih. Gunting ada merek A, B, C, D, E. Sehingga suppliernya dia nggak punya bargaining power yang cukup tinggi. Jadi power dari supplier ini berdasarkan pada merek dan jenis dari produk tersebut. Kemudian kita masuk ke buyer, bargaining power of buyer-nya ini cukup tinggi sekali. Nah, kenapa? Karena dia itu pindah ke toko satu ke toko yang lain itu sangat gampang. Karena opsinya sangat banyak sekali. Sebenarnya bisa ditanggulangi di sini. Maka kita bisa menggunakan inovasi yang di sana. Nanti akan saya presentasikan di akhir dari Five Horse Porter ini. Selanjutnya adalah barang penggantinya susah apa gampang sih? Tentu aja susah. Kenapa? Karena untuk bangun ya perlu usaha bahan bangunan. Mana apa menggunakan barang yang lain nggak bisa. Sehingga di sini bisa tercapai inovasinya yang menurut saya bisa dilakukan adalah yang pertama, ini cukup menarik memegang satu merek etalase dengan varian produk bermacam-macam. Dan kita megang satu merek, itu HPP bisa kita tekan. Kemudian variasinya banyak. Kemudian bargaining power of supplier-nya menjadi rendah dikarenakan mereka ini terikat pada kita. Kemudian buyer ini susah untuk pindah-pindah juga dikarenakan toko kita itu cukup lengkap. Sehingga rivalry sama kompetitornya ini sudah tertanggulangin juga dikarenakan toko kita punya spesialisasi produk. Dan selanjutnya adalah kita ini dari dulu memiliki mimpi yaitu menjual produk yang air, yaitu variasi air dengan memegang satu merek serta solusinya. Jadi solutif juga di tokonya, pegang produk tersebut, pegang satu merek juga untuk menanggulangi bargaining power of supplier-nya, dan juga bisa solusi, maksudnya solusi itu pengaplikasiannya, itu untuk memudahkan buyer. Next, saya akan presentasikan mengenai Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy ini adalah tools yang baru saja dipelajarin di kelas ini. Dan ini cukup menarik juga. Jadi di sini, dari Blue Ocean Strategy ini kita membandingkan usaha kita dengan kompetitor kita, dan ada 4 hal yang bisa kita lakukan, yaitu ada value yang kita eliminate, ada value yang kita raise atau kita kembangkan, ada value yang kita kurangin, dan juga ada value yang kita create atau kita bentuk, yang kompetitor kita nggak melakukannya. Nah, sebenarnya value-value tersebut bisa dilakukan semua. Namun, tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini. Sehingga ada value yang harusnya kita buang saja karena ini tidak penting pengaplikasiannya, karena menurut customer kita itu nggak cocok. Ada value yang kita kurangin karena kita kurang fit dengan value tersebut. Ada yang kita tambah karena kita merasa customer kita butuh. Dan juga ada value yang kita bentuk dikarenakan customer kita ini sebenarnya perlu, tapi kompetitor-kompetitor nggak melakukannya. Dan di sini kompetitor yang saya gunakan adalah Mitra 10 dan toko bangunan online. Nah, untuk lebih memudahkan daripada kita harus melihat grafik. Nah, ini saya sediakan angka-angkanya. Nah, jenis produknya, toko kita masih kalah dengan kompetitor yang di Mitra 10. Tetapi untuk toko bahan bangunan online dia lebih kalah lagi dari kita dikarenakan mereka hanya online sehingga produknya nggak terlalu banyak. Untuk pelayanan online kita nggak melakukan sama sekali, Mitra 10 melakukannya, tapi nggak banyak juga. Toko bahan bangunan online namanya online, mereka akan melakukan lebih banyak. Untuk CS tersendiri, Mitra 10 dan toko bahan bangunan online ini memiliki CS yang bisa dihubungin hampir 1 kali 24 jam. Namun toko kita nggak punya. Kecepatan pelayanan kita berada yang di middle, kemudian Mitra 10 yang nomor 1, dikarenakan mereka memiliki banyak sekali pegawai, toko bahan bangunan online hanya 4, dikarenakan kita harus connect, kemudian harus online, kemudian kita harus menunggu antrian. Pelayanan instan di sini maksudnya adalah telepon bisa dilayani untuk pesan barang atau pesan barang memiliki text message. Kita hanya 2 dikarenakan kita jarang sekali untuk menggunakan alat komunikasi tersebut. Banyak pelanggan yang biasanya langsung datang. Kemudian Mitra 10 memiliki 6 dikarenakan tetap harus datang sehingga
bisa dikatakan nggak terlalu instan juga. Untuk telepon juga susah, bisa dicoba sendiri Bapak-bapak. Itu toko bahan bangunan online 10, dikarenakan kita cuma tinggal online, kemudian connect, kita tinggal tunggu aja. Kemudian untuk pelayanan proyek, kita lebih tinggi dikarenakan mereka berdua ini kurang untuk melayani proyek. Jadi kita lebih menghandle-nya, kita ada follow up-nya, kita ada telepon juga. Kemudian kita juga proyek tersebut bisa pesan terlebih dahulu pada kita, kemudian kita bayarnya jauh-jauh hari kemudian. Untuk pegawai, pegawai sendiri kita hanya 6, yaitu di middle, mitra 10 lebih banyak jelas, mereka setiap satu lorong memiliki pegawainya juga lebih dari 5, dan juga untuk toko bahan bangunan online pasti di bawah kita. Sistem pembayaran kita ini hanya menerima cash dan juga debit, itu yang di paling bawah, mitra 10 banyak memiliki kartu promo-promo online, kita tahu sendiri kalau pembelian online itu banyak sekali cara pembayarannya. Kemudian untuk lokasi, lokasinya kita ini cukup strategis, maka kita berikan poin 6. Mitra 10 kita berikan poin 10 karena lokasinya di mana-mana, sedangkan toko bahan bangunan online ya nggak ada lokasi, dia hanya online. Layanan antar kita bisa 6 karena kita memiliki armada biasanya sehari sampai, mitra 10 10 karena armadanya banyak. Toko bahan bangunan online ini tidak memiliki layanan antar. Layanan antarnya biasanya kita harus menggunakan JNE atau Tiki dan harus membayar lagi. Konsultasi produk kita memiliki 8 dikarenakan ada interaksi antara pembeli dan penjual. Biasanya penjual-penjual kita ini, pegawai kita ini kita berikan edukasi mengenai fundamental tentang produk bahan bangunan sehingga bisa kita berikan poin 8. Mitra 10 kebanyakan mereka adalah pegawai SPG sehingga kita berikan poin 6. Sedangkan toko bahan bangunan online produknya itu juga sedikit sehingga kita berikan poin 2. Promosi yang kita lakukan, kita kebanyakan cuma menggunakan brosur, kita berikan poin 4. Untuk mitra 10 kita berikan poin 10 karena kita tahu sendiri promosinya sangat kuat dan di mana-mana. Dan kemudian toko bahan bangunan online 8 karena mereka menggunakan online. Komisi yang diberikan kepada pembeli kita 8, sedangkan yang lainnya tidak ada. Layanan antar malam kita lakukan juga, yang lainnya tidak melakukan, dan kredit proyek kita melakukannya, kita berikan poin 6, sedangkan yang lainnya tidak. Nah, dari situ kita mengerti bahwa ada hal-hal yang kita eliminate, raise, reduce, dan juga kita create. Yang kita eliminate di sini adalah online system, karena kita nggak perlu online system itu. Pembeli kita ini perlu untuk menyocokkan ukuran dan juga bahan dan lain sebagainya. Sehingga kalau online nggak bisa melakukan itu, sehingga nggak kita lakukan, sehingga kita eliminate saja. CSR sendiri, nah terkadang pegawai ini kurang bisa memberikan solusi dan berujung ke masalah yang lebih besar. Nah, tadi memang kita melakukan edukasi terhadap pegawai kita, namun kalau untuk sendiri aja saya rasa nggak perlu. Karena untuk sendiri aja biasanya bisa melakukan kesalahan. Nah, sehingga kita eliminate aja. Karena pegawai-pegawai kita sudah bisa untuk melakukannya juga kok. Jadi kita eliminate aja. Raise, apa yang kita tinggikan, yaitu kecepatan pelayanan. Kecepatan pelayanan itu kita tingkatkan. Kenapa? Karena biasanya pembeli yang kita miliki profilnya itu suka terburu-buru. Sehingga kalau cepat tokonya itu akan terkenal dan jadi competitive advantage kita. Pelayanan proyek ini kita tingkatkan, kenapa? Karena dengan proyek-proyek kita handle, itu banyak handle yang dari proyek luar kota, sehingga kita bisa menghandle proyek-proyek yang lebih banyak. Konsultasi produk kita tingkatkan, karena sesuai riset internal kita, pelanggan kita membeli barang itu nggak ngerti biasanya gunanya untuk apa. Jadi, dengan adanya konsultasi produk ini akan membantu pembeli untuk mengerti produknya. Dan juga lokasi, lokasi kita ini dekat nah, sehingga kalau kita punya lokasi itu dekat dengan dengan proyek, itu akan didatengin oleh proyek tersebut. Nah, karena banyak proyek itu dari kota lain sehingga proyek tersebut bisa datang ke toko yang lebih dekat. Apa yang kita reduce di sini? Pelayanan instan dari telepon tersebut. Seperti yang tadi, kalau telepon ini biasanya mengakibatkan kesalahpahaman. Jadi kalau udah salah paham itu misalnya nih mereka pesannya pasir pasir besi, namun bilangnya cuma pasir. Nah, itu akan susah sekali ketika kita kirim biasanya mereka retur. Sistem pembayarannya kita reduce karena pembeli kita ini biasanya bawa cash dari majikan. Dan promosinya kita reduce karena pembeli-pembeli kita ini biasanya mereka itu cuma lihat dari brosur, jadi kita reduce saja. Nah, ini yang kita create, kita berikan komisi karena kita merasa bahwa biasanya dalam satu proyek yang kita handle itu dekatan dengan proyek-proyek yang lain. Ketika mereka
memberikan referensi toko kita terhadap proyek yang lain, maka kita berikan komisi, itu akan senang dan mereka akan lebih encourage, akan lebih semangat untuk mempromosikan produknya kita atau tokonya kita. Layanan antar malam ini biasanya proyek melakukan antar malam sehingga kita create di toko kita, dan kredit proyek biasanya pembayarannya mundur sehingga kita create di toko kita. Sehingga inovasinya adalah yang pertama adalah membangun toko bahan bangunan kecil sebagai cabang yang menjual produk tertentu serta membantu mengaplikasikan. Jadi kayak tadi contohnya air, seperti yang tadi ada di Five Force Porter, kita membangun toko bahan bangunan yang kecil sehingga kita juga bantu aplikasikannya. Ini bisa membantu customer yang pingin konsultasi produk juga dan juga pingin pelayanan yang cepat. Jadi dari situ kita pilih ide, kita memiliki ide ini. Yang kedua adalah melakukan gathering untuk mandor-mandor proyek, mereka kan senang karena kita keep in touch dengan mereka, ini sesuai dengan apa yang kita create di komisi, dan juga apa yang kita raise di pelayanan proyek. Dan yang terakhir adalah membuat satu stand di toko untuk merek tertentu disertai dengan SPG-nya, stok lengkap disertai pengaplikasiannya. Ini sesuai dengan konsultasi produk, karena ada SPG-nya, bisa mempromosikan produknya beserta dengan konsultasi produknya sehingga tepat guna. Nah, itu tadi adalah Favor Porter. Nah, dari sana kita bisa mengembangkan pada perusahaan kita. Nah, apa saja yang kita kembangkan di sana? Yang kita kembangkan adalah dari segi marketing. Nah, apa saja yang dikembangkan? Yang dikembangkan pertama adalah kita memikirkan training yang cocok. Dikarenakan marketing tadi, seperti yang tadi dikatakan bahwa kita pingin karyawan kita itu bisa bertindak mandiri. Kita bisa memberikan value kepada customer kita dan juga bisa mempromosikan produk kita beserta memberikan pelayanan, yaitu memberikan solusi kepada customer kita tentang produk apa yang cocok. Nah, sehingga kita perlu memikirkan training yang cocok, konsultan yang cocok untuk mereka. Dan juga untuk seperti yang tadi di Blue Ocean Strategy, yaitu kita pengen melakukan gathering kepada customer-customer kita perlu menganggarkan biaya yang terlebih dahulu. Sehingga kita berpikir bahwa bisa dikembangkan di akhir tahun 2020. Yang kedua adalah human resource. Ini bisa dilakukan, namun membutuhkan waktu yang lebih lama. Kenapa? Karena human resource itu berhubungan dengan skill dan juga mental. Sehingga jika kita ingin mengembangkan human resource kita, di mana yang di sini kita ingin kembangkan adalah agar mereka bisa bertindak secara mandiri dan juga mereka bisa mengurangi tingkat kesalahan pegawai hingga 90%, maka kita harus mencari pegawai yang berskill mumpuni untuk menjadi pemimpin yang lainnya. Dan yang kedua adalah membuat indikator penilaian yang pakem beserta reward punishment yang jelas. Karena ini sangat susah sekali dilakukan, karena sering sekali terjadi yaitu adalah ketidakprofesionalan. SOP yang tadi adalah SOP ber-KPI, yang itu sebenarnya sudah telah dilaksanakan, tapi ada kelemahan yaitu pada sistem pencatatan. Sehingga hal itu akan difikskan atau di-skillkan yaitu dengan cara memiliki sistem. Dan yang terakhir adalah di finance. Ini adalah yang paling diutamakan dan sudah dimulai sejak UTS. Yang dilakukan pertama kali adalah pencatatan barang, stok, dan juga HPP. Hal ini semuanya akan dimasukkan ke dalam sistem, dan sistem tersebut dimiliki atau dibuat oleh vendor, dan kita sedang memilih vendor untuk membuat sistem tersebut, dan juga sistem tersebut mencakup pencatatan untuk menanggulangi kelemahan pada SOP. Nah, dari sana semua itu adalah hal-hal yang sudah kita pikirkan selama EP1 ini, sehingga EP1 ini memiliki banyak kesan bagi saya. Yang pertama adalah banyak inovasi yang tidak terpikirkan yang timbul, seperti gathering, kemudian memberikan komisi, itu inovasi yang tidak pernah terpikirkan. Yang kedua adalah kita mengetahui masalah yang nggak terlihat. Kita ngerti sebenarnya masalahnya adalah internal ternyata, bukan di eksternalnya. Sehingga kita ingin membenahi internal. Dari sana semua akhirnya kita memiliki blueprint untuk ke depan, kira-kira apa yang harus kita lakukan ke depannya. Dan juga dari sini akhirnya saya menjadi siap untuk memproposalkan, karena kita sudah memiliki tools-nya,
kita bisa memproposalkan rancangannya kepada pionir dari perusahaan kita, sehingga dianggap nggak ngawur dari sana. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.